Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 3. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tema 6, subtema 2. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama ya. Nah, anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan membahas 3 materi pokok, yaitu menentukan pokok informasi bacaan. Kemudian yang kedua, mengenal gerakan dasar pelatari. Kemudian yang ketiga, menentukan nama suatu kegiatan. Anak-anak, biasanya dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia itu sering ya kita menjumpai suatu bacaan dan kita disuruh untuk mencari pokok informasi. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan cara menemukan pokok informasi dalam suatu bacaan. Itu ada 3 caranya. Yang pertama, kalian harus membaca teks keseluruhan. Setelah kalian baca, kemudian kalian perhatikan kalimat awal dan kalimat akhirnya dulu. Nah, barulah cara yang ketiga, kita memilih di antara kalimat awal dan kalimat akhir tersebut mana yang merupakan pokok informasi suatu bacaan. Sebagai contoh, di sini Pak Guru ada satu paragraf dan anak-anak bisa mencari gagasan pokoknya. Nah, tentunya yang pertama tadi kita membaca secara keseluruhan, kemudian kita perhatikan kalimat awal dan kalimat akhir. Nah, untuk kalimat awalnya itu ada Lani sedang membantu ibu di dapur. Kemudian kalimat akhirnya itu ada bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak, tanah, dan gas. Nah, 2 kalimat awal dan kalimat akhir tadi tentunya yang menjadi pokok informasi atau gagasan pokoknya adalah bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Berarti itu yang menjadi gagasan pokok atau pokok informasi paragraf tersebut. Nah, kalian bisa mencoba pada teks bacaan yang lain. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke muatan pelajaran SPDP, yakni mengenal gerakan dasar pada tari. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas gerakan kaki saat kita menari. Itu yang pertama, dengan posisi kedua tangan berada di pinggang, kemudian kaki kanan dijulurkan ke depan dan menyilang ke kiri. Kemudian untuk kaki kiri berarti menyilang ke kanan. Itu gerakan diayunkan secara bergantian kanan dan kiri. Kemudian gerakan yang kedua, ini kaki kanan dibuka ke samping, lalu kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Badan juga dicondongkan ke kanan, kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri lalu kembali ke posisi semula. Kemudian gerakan yang ketiga, ini kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Lalu badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Barulah setelah itu ganti arah gerakan yang sebelah kiri dan seterusnya. Nah, itu adalah 3 gerakan dasar pada tari, khususnya gerakan kaki. Nah, anak-anak, pembelajaran ketiga kita akan menentukan nama suatu kegiatan. Apakah anak-anak masih ingat cara menentukan nama suatu kegiatan? Betul. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas cara menentukan nama suatu kegiatan adalah dengan cara waktu selesai dikurangi waktu mulai.
Di sini ada soal. Anak-anak bisa pause dan bisa dibaca terlebih dahulu. Jika sudah, kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya? Tentukan dengan jarum jam. Dari soal tersebut, Lani berlatih menari 1 jam. Sedangkan Lani itu berlatih sejak pukul 12.30. Jadi tinggal kita tambahkan 12.30, kita tambah 1 jam. Jadi menjadi pukul 13.30. Kemudian soal yang kedua, berapa lama Lani tidur siang? Nah, di situ tadi sudah dijelaskan dalam soal cerita, itu pukul 16 Lani terbangun. Ya toh? Padahal dia mulai tidur jam 13.30. Nah, tinggal kita kurangkan pukul 16 dikurangi pukul 13.30. Jadi sama dengan 2 jam 30 menit. Jadi Lani tidur siang selama 2 jam 30 menit. Nah, seperti itu contoh soal untuk menentukan lama suatu kegiatan. Anak-anak bisa coba latihan sendiri pada bukunya masing-masing. Ya, demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak bisa baca dan latihan untuk memperdalam materi kita pada tema 6, subtema yang kedua. Tetap semangat belajar, sampai bertemu besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.